Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video terakhir tentang fase hubungan antara seorang narsis dengan korbannya. Dan kita akan bicara dua fase terakhir ya, untuk kalian tahu bagaimana akhirnya seorang narsis itu mengakhiri hubungannya dengan korbannya. Di video sebelumnya kita udah bicara ya, sampai di mana si korban itu udah mengalami abuse ya di dalam hubungannya. Dan si korban itu tenggelam di dalam perasaan bersalah. Nggak tahu siapa lagi yang harus mereka percaya. Oke, dan si narsistik itu udah mulai meninggalkan dia dalam kesendirian. Nah, sekarang setelah itu semua terjadi, pada akhirnya mereka akan masuk ke fase ketiga, yaitu fase discard. Oke, pada fase ini seorang narsistik akan memutuskan hubungan dia dengan si korban. Tetapi pemutusan hubungan itu tidak dilakukan dengan baik. Ya. Si narsistik akan memutuskan si korban dengan sangat brutal. Ya. Caranya banyak, gitu ya. Apa saja? Ghosting, dalam arti menghilang aja tanpa sebab, meninggalkan si korban, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka. Atau abandon, misalnya. Abandon itu ketika mereka ditinggal, ada orangnya, tapi dia nggak pernah menggubris si korban kembali, misalnya. Atau dia memutuskan si korban dengan memberikan pernyataan, tetapi dengan melemparkan fakta, dengan mengatakan bahwa si korban adalah penyebab hancurnya hubungan mereka, gitu ya. Dan semua itu dia lakukan dengan tanpa perasaan bersalah, tanpa memikirkan perasaan si korban, gitu. Dan ketika dia melakukan itu, dia tidak menjelaskan apapun, ya. Dia hanya meninggalkan si korban, dan si korban tertinggal ya dalam rasa bersalah, ya, rasa merasa bahwa dia tidak melakukan hal yang baik di dalam hubungan mereka, dan menimbulkan banyak pertanyaan bagi si korban. Dia bertanya-tanya terus apa yang terjadi selama ini, ya kan? Apa yang menyebabkan hubungan ini tidak berjalan baik, ya. Dan sayangnya si korban tidak pernah mendapatkan jawaban dari si narsistik. Di fase ini, guys, kalian harus tahu ya, bahwa korban-korban narcissistic abuse itu mengalami trauma yang sangat besar, biasanya. Trauma, depresi, dan mungkin ada di antara mereka yang melakukan suicide atau bunuh diri. Narcissistic abuse itu sangat mematikan. Dan kita nggak bisa anggap remeh itu. Karena kejadian itu sering atau pernah terjadi. Nah, apakah hubungan ini berakhir sampai di sini? Terkadang ini berakhir sampai di sini. Tetapi ada kalanya hubungan ini tidak berakhir sampai di sini. Karena ada tahap keempat, yaitu namanya hovering. Hovering ini adalah ketika seorang narsistik mencoba menarik kembali korbannya itu kembali ke dalam cycle yang dulu. Pertanyaannya adalah kenapa narsistik mau melakukan itu? Karena beberapa hal, ya. Misalkan, dia butuh sesuatu lagi dari korbannya. Itu satu. Entah itu harta, entah itu seks, gitu ya. Kita nggak tahu. Atau, dia menganggap korbannya itu sebagai objek yang dia bisa permainkan kapan saja, dan dia bisa panggil korban itu kapan saja. Nah, ini, kejadiannya itu mungkin seperti ini, guys. Dia mungkin bisa ngomong bahwa, dia datang suatu hari dan berkata bahwa, aku udah melakukan sebuah kesalahan dengan melepaskan kamu. Aku ingin menebus dosa-dosaku yang dulu. Izinkan aku untuk memberikan kembali cintaku kepada kamu, gitu ya. Misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau korbannya terpancing kembali, mereka tuh bisa balik ke cycle yang dulu lagi. Dalam arti apa? Kembali ke fase pertama, love bombing, ya. Jatuh cinta lagi, merasa dirinya sebagai ratu sejagat kembali. Tapi kemudian mengalami kembali abuse itu. Dan mengalami lagi perpisahan itu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Kalian mungkin pernah lihat, hanya mungkin kalian nggak tahu. Ya, mungkin kalian pernah lihat tuh sebuah hubungan, di mana ketika hubungan ini terjadi, salah satu pihak tuh sangat-sangat dirugikan. Kemudian mereka berpisah. Tetapi suatu hari kemudian mereka bersama lagi. Dan kemudian si yang di-abuse itu di-abuse lagi. Dan kemudian mereka berpisah lagi. Dan kemudian kembali lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ya, itu mungkin saja adalah contoh bagaimana seorang narsistik
Cover narsistik melakukan hovering kepada korbannya. Hovering ini nanti kita akan bahas juga di video tersendiri, ya, supaya kalian tahu bagaimana trik dari seorang cover narsistik untuk menarik kembali si korban kembali kepada dia. Semoga video ini bisa membantu, ya. Kita akan bahas tentang bagaimana narcissistic abuse itu dilakukan, setiap tipe-tipenya, agar kalian bisa belajar untuk mengantisipasi itu. Sampai jumpa di video berikutnya, ya.